Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, bersama konten kali ini ya, Mr. K bakal sampaikan beberapa spoiler yang didapat dari Reddit maupun Twitter mengenai One Piece Movie Red. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy aja ke kontennya, ge. Let's go! Informasi pertama yang bisa kita ambil yakni fakta mengenai Uta yang disebut-sebut sebagai putri dari Shanks. Nyatanya Uta bukanlah anak kandung dari Shanks. Lantas gimana Uta bisa menjadikan Shanks sebagai ayahnya? Guys, konon dikala Shanks masih muda, ia menemukan Uta di dalam kotak harta karun usai mencuri sebuah harta karun. Lalu para kru Akagami Pirates menemukan Uta yang dalam keadaan menangis, dan uniknya cara Shanks menenangkan Uta yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu. Terus bagian menarik gak cukup sampai di sana saja. Sambil nyanyiin lagu untuk Uta ya, sekilas diperlihatkan Shanks yang tengah bernostalgia kala dirinya diperlakukan sama oleh Roger dan krunya. Yang mana Shanks mengingat pandangan matanya tengah mengarah ke sosok Roger dan para kru. Aduh, ini seolah menandakan kita bisa berasumsi seolah-olah ya Shanks memang pernah diasuh Roger saat Shanks masih sangat kecil. Tapi bagian yang cukup emosional yakni ketika Shanks memutuskan untuk pergi meninggalkan Uta. Adapun alasan Shanks melakukan tersebut agar Uta dapat hidup dengan bebas dan tak menjadi sasaran dari kekuatan Uta. Di sini cukup misterius memang, apakah kekuatan Uta yang membuat Shanks bisa berpikir demikian? Ini bisa jadi clue bahwa kekuatan Uta memang bisa berpengaruh ke orang-orang terdekatnya, dan disebut juga ya bahwa Uta pemakan buah iblis. Oke, itu sedikit mengenai fakta Uta. Sekarang peran apa yang dimiliki Uta? Konflik disebutkan bermula dari keinginan Big Mom Pirates untuk menjadikan Uta sebagai koleksi. Dan putri angkat Shanks ini disiapkan sebagai final villain untuk movie Red ini. Malahan perubahan Uta sampai 180 derajat karena kesan awal yang disampaikan Uta merupakan karakter yang sangat baik. Namun dirinya justru villain utama yang sesungguhnya menjadi ancaman. And then, sesuai namanya, Uta memiliki nyanyian yang sangat merdu lagi menenangkan jiwa. Peran Shanks di movie Red. Bicara movie Red, jelas kita menanti-nanti bagaimana aksi Shanks, bukan? Nah, meski memang tak dimunculkan kekuatan Shanks sepenuhnya, namun kemunculan Shanks benar-benar sukses memecah suasana di sepanjang film setiap kali kemunculannya. Penampilannya selalu menampilkan sisi yang sangat keren dan bisa membuat kita terpana. Misalnya Shanks ditunjukkan bertarung menggunakan pedangnya seperti biasa tanpa teknik yang spesial, but itu cukup untuk meninggalkan kesan mengagumkan sepanjang pertarungan. Kemudian, interaksi antara Shanks dan Luffy dikabarkan sempat disinggung. Sayang seribu sayang, keduanya tak ditampilkan saling berhadapan face to face di sepanjang film, katanya. Terus kekuatan Shanks memang sungguh terletak pada Hausoku hakinya. Shanks bahkan membuat Momonga tumbang dengan haki tersebut. Coba kalian bayangin aja dulu, di movie ini Shanks sukses bikin Admiral Kizaru dan Fujitora langsung ciut melihat bagaimana kedahsyatan haki Shanks. Di sisi lain, mereka juga memikirkan keselamatan warga sipil jika terkena dampak dari kekuatan Shanks. Mereka lupa apa yang terjadi di Sabaody Island ya saat Kizaru nyerang. Jelas ini menggambarkan kekuatan Shanks yang memiliki jangkauan sangat luas melebihi dari apa yang kita duga. Untuk perannya di movie ini ya, Shanks tak punya peran sebagai orang yang baik atau jahat, yang pasti aksinya benar-benar akan memanjakan mata kita ya di sepanjang movie-nya. Waduh, September 16 sih Indonesia. So, ada dua informasi penting mengenai Shanks secara keseluruhan di movie ini. Pertama, soal fakta bahwa ia bukan ayah kandung Uta, serta yang kedua, betapa powerfulnya Hausoku haki yang ia punya. Beberapa fight menarik. Secara garis besar, movie ini memang menjadi panggung bagi Uta dan Shanks. Dari beberapa reviewer yang udah dapat jatah nonton duluan ya, menyebut aksi kedua karakter tadi sangat memuaskan sepanjang film, sehingga membawa kesan yang berbeda dari semua film One Piece sebelumnya. Nah, selain kedua karakter tadi, ada juga beberapa spoiler terkait fight-fight gila di movie Red. Pertama, aksi Zoro dan Sanji kala bertarung dengan last boss yang sangat kuat, kemudian berpasangan dengan orang yang tak pernah kita duga di akhir pertarungan. Siapakah orang tersebut? Masih dijadikan rahasia. Yang pasti pertarungan ini ya menghadirkan intensitas pertarungan yang menakjubkan. Kedua Nami dikabarkan semakin akrab dengan Zeus. Terus ada lagi yang ketiga ya, Robin disebut-sebut akan membius melalui kecantikannya, kehebatan dan kecerdikannya saat bertarung seperti biasa yang sering ia lakukan di berbagai kesempatan. Keempat, adanya kerjasama edan yang terjalin antara Shanks dengan Katakuri. Ya, kalian gak salah dengar, Shanks duet sama Katakuri. Perpaduan keduanya ini menjadi salah satu scene terbaik di movie Red. Dan yang paling menghebohkan yaitu debut animasi dari Gear 5 milik Luffy yang akan bisa kita saksikan untuk pertama kalinya. Transformasi Aurubaka Sencho menggunakan Gear 5-nya diletakkan di akhir cerita, sehingga menutup pertunjukan dengan sangat meriah serta menjadi catatan bagi kita semua. Gear 5 tak muncul untuk waktu yang lama. Aduh.
But detail yang bisa kita saksikan, yakni wajah serta punggungnya, menunjukkan bahwa movie red ini akan menjadi cara pengenalan yang istimewa terkait Gear 5 kepada kita semua, alias Nika dikenalkan lah. Mr. K sendiri bener-bener gak sabar buat ngelihat langsung gimana buah Nika ini debut secara animasi. Pasti bakalan gokil dan dari sekilas kabarnya aja ya udah bikin Mr. K penasaran. Terus buat kalian yang penasaran soal Kaido atau Yamato, dikonfirmasi melalui ya spoiler ini ya, jika keduanya tidak muncul di sepanjang cerita. Aduh, Yamato gak join kah? Info tambahan. So mungkin itu dulu perihal spoiler movie red, tapi jangan langsung udahan dulu ya, karena masih ada info terkait yang gak boleh dilewatin. Movie red dikonfirmasi bukan canon secara kronologis, akan tetapi setiap informasi yang ada di movie ini telah dipastikan canon dan akan memiliki pengaruh di serial anime One Piece. Next, movie red mendapatkan respon luar biasa positif dari para responder di Jepang, kesan yang berbeda dari semua film One Piece sebelumnya, serta memberikan kesan yang sangat emosional. Banyak yang puas dengan pengkarakteran Uta dan Seng. Lanjut, movie ini akan bisa dinikmati oleh siapapun sekalipun mereka yang belum tahu banyak mengenai One Piece. Dan yang terakhir ya, pas udah nonton movie-nya, jangan langsung melipir, karena bakalan ada credit scene di akhir filmnya. Itu tadi dia sekilas mengenai bocoran yang terkait terhadap movie Red ini. Gimana? Udah siap kan rencana buat nonton 16 September nanti di negeri kita? Oh, siap.